Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan lebih utama, mari kita panjatkan puji syukur kita atas karya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah memberi kita beribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat sehat sampai sekarang saat ini yang kita rasakan. Salawat berbingkai salam mari kita sanjungkan kepada mahkota alam, dikala duka, pengobat kalbu dikala rindu, penenang hati dikala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya takzimi, hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya Okta Rizky untuk menyampaikan ceramah singkat saya dengan tema peran pemuda di zaman milenial. Berbicara tentang pemuda pasti diidentik dengan masa muda, masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat oleh seorang ulama tafsir Quran, Syekh Abu Al-Fida Ibnu Katsir. Beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa masa muda, masa yang penuh kekuatan setelah sebelum berada di masa kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita Bung Karno pernah berkata, "Give me your time, we'll so seek the world." Berikan padaku 10 pemuda, niscaya akan kugencangkan dunia ini dengannya. Hadirin rahimakumullah, masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahkan bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih berlari dengan cepat, wajah tampan cantik memikat. Maka wahai pemuda, senantiasalah taat kepada Allah yang Maha Hebat. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan di zaman milenial ini, tidak sedikit pun pemuda yang kaya raya, yang istilahnya HP-nya iPhone, laptopnya Toshiba, mobilnya Alphard, kontrakannya di mana-mana, duitnya banyak, sawahnya lega, tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegarana dikarenakan terjerumus dalam jurang narkoba dan terpucuk rayuan wanita koda, dikarenakan mereka melanggarkan aturan Allah yang Maha Kuasa. Padahal Syekh Mustafa Al-Ghalyani, seorang penjaga Mesir, menyatakan dalam syairnya, "Inna fi yadis subani amrul umadi wa fi aqdamiha hayataha," yang artinya sesungguhnya di tangan kita lah, di tangan para pemuda, urusan umat ini digenggam, dan pada kaki mereka lah hidup dan matinya umat ini. Dewan juri yang saya takzimi, hadirin rahimakumullah. Kemudian pastilah timbul pertanyaan di dalam hati kita, bagaimana kita sebagai seorang pemuda yang merupakan harapan bangsa, juga harapan mertua dalam menghadapi dampak negatif dari era di zaman milenial ini, supaya kita terhindar dari narkoba dan lain sebagainya. Jawabannya, Imam Syahid Al-Quds memberikan solusi kepada kita dengan cara talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya
menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa terus semangat belajar ilmu pengetahuan alam disertai mendalami ilmu agama, dikarenakan salah seorang ilmuwan, Albert Einstein, pernah berkata, ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari ilmu pengetahuan agama adalah sangat berbahaya. Dewan juri yang saya takzimi, hadirin rahimakumullah, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pemuda untuk terus bersemangat belajar ilmu pengetahuan umum disertai mendalam ilmu pengetahuan agama, sehingga akan menjadi pemuda yang berilmu, beriman, dan bertakwa, yang akan membuat bangsa dan negara kita berjaya di zaman milenial ini, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Dewan juri yang saya takzimi, hadirin rahimakumullah, semoga kita menjadi remaja atau pemuda harapan bangsa dan agama yang berilmu, beriman, bertakwa, disertai akhlakul karimah, jauh dari narkoba, dan dekat dengan Allah yang Maha Kuasa, sehingga hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Demikianlah ceramah singkat saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila muqtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.